Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya kita bisa ketemu lagi dengan acara Embun Pagi melalui 102,3 Rasa FM yang diudarakan langsung dari Jalan Syabudi 19, nomor WA 0812-200-1023, atau ke nomor pribadi saya 0812-2116-740. Insya Allah sampai jam 6 ke depan kami akan menemani para pecinta Embun Pagi, alhamdulillah dalam badan sehat walafiat. Yang sedang diuji dengan sakit atau diuji dengan apapun, ya, mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi pepatah mengatakan, al-faqatu bustul mawahib. Nah, musibah adalah hamparan, ya, musibah itu hamparan ujian yang insya Allah akan tamat dekat kepada Allah bila benar menyikapinya. Innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Makin banyak ujian, insya Allah makin dekat kepada Allah. Karena itu ujian biasanya identik dengan naik pangkat, ya. Makanya bukan ketika ujian, tapi setelah ujian dia akan naik keimanannya. Yang baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh, mudah-mudahan ibadah subuh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itulah doa Nabi. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun subuh-subuh. Nah, jadi sampai sekarang doa itu masih berlaku. Makin sering sholat subuh berjamaah, insya Allah makin barokah hidup kita ini. Ya, kita mulai dengan WA ini, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya jamaah ulul albab, ya, yang kemarin dengarkan khutbah di itu, ya, di mana, Unpas, ya, Unpas Setiabudi, ya, Unpas Setiabudi. Saya kemarin khutbah, tidak sempat silaturahmi karena langsung pergi, ya, saya ada acara, ya, keluar kota, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada yang ditanyakan, katanya, saya sering mengikuti manakiban dan ada khusus komunitas, ada khusus waktu untuk memperbanyak baca la ilaha illallah sampai ribuan baca. Saya ikut dan niat untuk berzikir kepada Allah. Terus terang saya merasa terganggu dengan pendapat tetangga saya, katanya, ngapain banyak-banyak, katanya, baca la ilaha illallah, cukup aja 1 kali atau 33 kali. Ya begini, ya, mohon pencerahannya, katanya. Kalau orang itu zikir, kenapa dilarang, ya? Itu pertama, inna zikrullah syifaun wa inna zikronas daun. Sesungguhnya zikir mengingat Allah akan datang solusi, akan datang obat, minimal tenang batin, minimal. Wa inna zikronas daun. Sesungguhnya ingat kepada manusia, berharap kepada manusia, ujungnya itu daun, nambah malah penyakit. Ya, kalau kita berharap kepada Allah, percayalah, tidak ada hamba yang dikecewakan. Tapi terlalu banyak orang yang kecewa karena berharap banyak kepada manusia. Ingat, orang tua umpamanya, berharap sama orang tua. Orang tua kita manusia biasa, siap-siap kecewa. Karena tidak sedikit orang tua mengecewakan anaknya. Apalagi berharap kepada anak, siap-siap kecewa. Banyak orang tua yang sakit, kenapa? Karena dikecewakan anaknya. Gak usah jauh-jauh lah, itu saja. Suami istri juga sama. Seorang istri berharap sama suami. Tidak sedikit seorang ibu, seorang istri sampai kurus, kenapa? Dikecewakan suaminya. Begitupun sebaliknya, tidak semua wanita itu bisa menggembirakan suaminya. Berharap sama istri, siap-siap kecewa. Karena banyak istri yang mengecewakan suaminya. Nah, tapi percayalah, kalau ingat kepada Allah, berharap kepada Allah, tidak ada hamba yang dikecewakan. Salah satu bentuk berharap adalah dengan berzikir. Satu. Kedua, ada hadis, ya, riwayat Ahmad, itu sahih hadis itu. Jadidu imanakum.
aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaikilah iman kalian dengan memperbanyak bacaan la ilaha illallah. Silahkan dirasakan kalau kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan dilarang. Kenapa? Orang sedang memperbaiki keimanannya. Makin sering mengucapkan la ilaha illallah, itu perintah Nabi. Jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaikilah iman kalian dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Masa orang perbaiki iman dilarang? Nah, jadi makin banyak mengucapkan la ilaha illallah, makin kuat iman kita. Bahkan ada hadis yang lain, ada lafaz yang timbangannya lebih berat dari dunia dan seisinya. Ada amalan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini dua ya. Ada amalan yang lebih berat dari dunia dan seisinya. Ada amalan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada yang lebih berat, ada yang lebih baik. Ya Rasulullah, amalan apa yang lebih berat dari dunia dan seisinya? Kata Nabi, lafaz la ilaha illallah. Terus amalan apa yang lebih baik dari dunia dan seisinya? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dunia dan lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau kita bisa sholat subuh berjamaah, sebelum subuh kita sempat qobla subuh, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya kalau ingin tahu orang itu kaya atau tidak, lihat qobla subuhnya. Sampai para sahabat sempat menangis kan. Selesai subuh nangis terus. Setelah itu ya ditanya oleh Nabi karena nangisnya keras ya. Kata sahabat ini, saya menangis karena kehilangan dunia dan seisinya. Rupanya sahabat ini terlambat, tidak sempat sholat qobla subuh. Akhirnya kata Nabi, kerjakannya sekarang, tapi jangan jadi kebiasaan. Begitu penting qobla subuh sampai boleh dikerjakan setelah sholat subuh. Tapi jangan jadi kebiasaan. Begitu ya. Jadi niatkan zikir. Yang kedua, niatkan memperbaiki iman. Dan yang ketiga, kita niatkan untuk meraih pahala yang lebih berat dari dunia dan seisinya. Bahkan masih banyak yang lain. Sampai ada satu riwayat mengatakan, man kana akhiral kalamihi la ilaha illallah faqad dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, sungguh dia masuk surga. Riwayat yang lain bighairi hisab, tanpa hisab. Nah, kan itu semacam apa ya? La ilaha illallah itu meniadakan sembahan, kita tetapkan isbat namanya, itu tetapkan illallah kecuali Allah. Dengan lafaz itu kita menetapkan bahwa tidak ada sembahan, tidak yang diminta kecuali Allah. Gitu. Ya, bagi yang tidak biasa dibiasakan. Tidak boleh menunggu waktu, tapi harus mengisi waktu. Salah satu mengisi waktu adalah dengan zikir. Nah, terus jumlahnya gimana? Katanya kan cukup aja 1 atau 33 kali. Jangan lupa, satu-satunya amal saleh yang tidak ada batasnya adalah zikir. Dalam Al-Quran disebutkan kan, zikron kasiro, zikirlah yang banyak. Yang namanya banyak, minimal 3 kali, maksimal tidak terbatas. Kenapa? Masalah kan tidak terbatas, terus beres ini datang ini, beres ini datang ini, beres ini datang ini. Iman kita juga kadang-kadang naik, kadang-kadang turun kan. Nah, perbaikilah iman itu dengan memperbanyak la ilaha illallah. Itu hadis Nabi. Jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaikilah iman kalian semuanya dengan memperbanyak bacaan la ilaha illallah. Begitu ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dari 729. Saya ingin tahu yang husnul khotimah itu bagaimana? Ya, husnul khotimah. Jadi begini ya. Husnul khotimah itu husnul amal. Ya, baik amalnya gitu.
Makanya dalam doa itu kan ada wattawaffana ma'al abror. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan baik. Makna baik itu adalah salah satunya husnul khotimah. Itu surat Ali Imran terakhir kalau nggak salah. Wattawaffana ma'al abror. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan baik. Salah satu yang ingin kita raih adalah husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu husnul amal, maka siapa yang mengerjakan amal soleh, mau mengerjakan amal soleh, meninggal dunia husnul khotimah. Saya kemarin di mana ya? Oh, di daerah Cibuni ya. Ketemu dengan Pak Hakim kalau nggak salah namanya, Pak Haji ya. Beliau kenal saya udah lama nggak ketemu jadi lupa. Saya ingin seperti Pak Farid katanya ya. Pak Haji Farid ini mantan DKM Al-Muhajirin Jalan Suralaya. Itu wafatnya itu setelah wudhu mau sholat asar, wafat di masjid. Nah, karena mau mengerjakan amal soleh, setelah wudhu mau sholat asar, meninggal di masjid, itu husnul khotimah. Itu luar biasa, beliau itu soleh ya. Jadi selama masih bisa berjalan ke masjid, padahal kaki sudah bareh ya, sudah bengkak-bengkak ya, karena memang sakit, akhirnya wafat di masjid. Itu lebih baik, karena wafat itu boleh jadi gambaran identitas sekaligus gambaran aktivitas. Orang rutin sholat bisa jadi wafat ketika sholat. Orang rutin futsal bisa jadi sedang futsal wafatnya. Orang rutin badminton sedang badminton. Orang rutin tenis boleh jadi wafatnya ketika tenis. Makanya harus ngukur diri. Apapun kalau sudah nafsu biasanya lepas kontrol. Akal pun tidak jalan. Lupa dirinya sudah tua. Biasanya jalan kaki bisa 30 keliling, udah tua, dibatasi setengahnya 15 gitu. Karena agama itu alhimyah ra'su kulli dawa. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu ya. Jadi akan melaksanakan amal soleh. Kedua, husnul khotimah itu wafat ketika mengerjakan amal soleh. Ada seorang bapak habis baca Al-Quran, tadarus ya. Setelah tadarus bilang ke istrinya, "Mah," katanya, "ini tolong gigi palsu disimpan aja. Karena mau ingin tidur nyenyak," katanya. Karena beliau itu rutin habis sholat isya baca Al-Quran. Nah, ketika baca Quran, selesai baca Quran, buka gigi palsu, kemudian duduk menghadap kiblat, kedengaran kata istrinya membaca tasbih, tahlil, tahmid, la ilaha illallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian telungkup, sujud di sajadah, meninggal dunia. Nah, inilah husnul khotimah ketika mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, husnul khotimah itu meninggal setelah mengerjakan amal soleh. Setelah mengerjakan kebaikan, itu husnul khotimah. Ya banyak orang yang luar biasa saya anggap wafatnya. Ada yang selesai sedekah meninggal, ada yang selesai sholat meninggal, ada yang selesai silaturahmi meninggal. Makanya banyaklah amal soleh, karena boleh jadi itu yang pengantar terakhir buat kita kalau kita ingin husnul khotimah, gitu ya. Jadi kalau orang itu meninggal dunia ketika berbuat dosa, selesai berbuat dosa, meninggal, nah itu su'ul khotimah ya gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang orang sudah mulai rasa malunya hilang. Ini gejala apa Pak Ustadz ya? Saya mohon pencerahan. Ya sebetulnya begini ya, kalau ingin hilang rasa malu, ya iman diperkuat. Karena iman itu bergandengan dengan rasa malu kan. Kata Nabi, al-iman wal haya'u qarnan jami'an. Iman dengan malu itu satu kesatuan. Jadi orang beriman malu. Kalau orang itu rasa malunya tinggi, berarti imannya lagi tinggi. Gak usah jauh-jauh lah.
Malu sama orang tua, itu ada iman orang itu. Malu sama tetangga, ada iman. Malu sama istri, ada iman. Malu sama anak, ada iman. Jadi baru malu kepada manusia saja, itu sudah ada iman. Karena hakikatnya, malu kepada manusia, hakikatnya malu kepada Allah. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, begitu penting rasa malu ini dimiliki. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Nah, tidak ada rasa malu itu kecuali datang berbagai kebaikan. Itu, kalau sudah rasa malu, kebaikannya banyak. Ya, makanya penting itu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Nah, sekarang orang itu cenderung tidak ada rasa malu. Penyebabnya apa? Ya tidak ada iman. Makanya tugas kita perkuat iman. Karena iman itu laksana tumbuhan. Kita tanam, cebcul kata orang Sunda. Tidak pernah disiram, tidak pernah dipelihara. Udah, tumbuh, tapi tidak akan subur. Nah, supaya iman itu subur, sering-sering disiram. Disiram dengan kebaikan, disiram dengan amal soleh, disiram dengan berjamaah sholat, disiram dengan baca Quran, disiram dengan sedekah, dan banyak siraman-siraman iman itu. Rutin baca buku tentang meningkatkan keimanan, rutin mendengarkan nasihat orang-orang soleh, itu bagian dari cara untuk meningkatkan iman. Makin sering kita mendengarkan kebaikan, nasihat, makin terasa kekurangan kita, begitu ya. Makanya iman itu akan bertambah selama kita menyiramnya dengan amal soleh, dan iman itu makin berkurang selama kita tidak mau menyiramnya, begitu ya. Pak Ustadz terus langkung damang, ya ini masih parusuh ya. Astagfirullahaladzim ya. Dari kemarin sudah dicoba dengan berbagai obat ya, ramuan segala macam, herbal, belum sembuh. Sekarang sedikit lagi ya. Sekarang alhamdulillah masih bisa bicara ya. Kalau kemarin tuh sakit banget, pedih ya. Baru suh ini ya. Kata teman harus pakai sambal walau alam ya. Nanti ada juga yang mengatakan harus banyak vitamin C, ada yang mengatakan ya. Ya, berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini tentang apa nih? Kang Haji, sebaiknya memang harus tahiyatul masjid itu. Karena saya kadang-kadang kalau syukur dulu di rumah, tahiyatul masjid di masjid, tapi kadang-kadang habis sholat ada masjid ya, ada masjid yang habis adzan langsung qomat. Sehingga saya itu tidak bisa melaksanakan tahiyatul masjid. Jadi begini, ada riwayat yang menyebutkan yang pertama merutinkan tahiyatul masjid adalah Bilal. Bilal itu nggak pernah putus tahiyatul masjid. Sampai kata Nabi SAW, sejak Bilal merutinkan tahiyatul masjid, Rasul menganjurkan pada sahabat, kalau ingin masuk surga ikutilah amalan Bilal, katanya. Itu bagian dari keutamaan sahabat ya. Mulai saat itulah tahiyatul masjid dianjurkan oleh Nabi rutin. Nah, supaya tidak terlambat, maka wang tadirus shalah ba'da sholat. Biasakanlah datang sebelum tiba waktu sholat. Jadi menjaga sholat sebelum tiba waktu sholat, menunggu sholat sebelum tiba waktu sholat. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan punya wudu menuju masjid, dia berangkat dengan tenang. Masuk masjid kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Disitulah sebelum duduk dia sholat 2 rakaat, apakah tahiyatul masjid atau syukrul wudu. Kalau syukrul wudu sudah berarti tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid kemudian berdoa sambil nunggu sholat tiba, kata Nabi, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Nah, itu ya hadisnya. Makanya jangan terlambat supaya kita sempat melaksanakan tahiyatul masjid. Sekaligus apa? Meniru amalan Bilal. Bolehkah meniru amalan para sahabat? Boleh, silakan ya. Karena kalau mencari orang soleh tidak ada mukhalatatus sholihin.
bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Nah, kalau bergaul dengan orang soleh, tidak ada orang solehnya. Wal iktidau bihim faridoh, mencontoh, meniru amalan orang soleh itu bagian dari kewajiban. Makanya penting ya kisah-kisah sahabat, ya. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Sayyidina Umar, atau sahabat-sahabat yang lain. Ya. Karena pengalaman berawal dari pengamalan. Nah, meniru orang-orang soleh itu namanya ittiba. Yang dianjurkan dalam Quran adalah ittiba. Yang dilarang adalah taklid, begitu ya. Saya mau bangun rumah Pak Ustadz, alhamdulillah dapat rezeki warisan dari mertua. Saya bersyukur mertua saya baik. Itu baik kumaha itu kemudian budak dibikeun tanahna diberenya. Wah ka era we pamit syukur teh ya. Ya, cuma ini belum ada titik temu, ada 3 lokasi. Semuanya suruh milih dan orang tua yang membeli 3 itu. Nah, di A, di B, di C gitu kan ya. Gimana caranya supaya saya rumah ini ingin barokah, tidak pindah lagi. Ya ada pepatah ya, bukan pepatah, Nabi hadis Tabrani kalau nggak salah. Al-jar qabla dar. Al-jaru qabla dari, gitu kan. Pilihlah sebelum membangun, lihat lingkungan, gitu kan. Nah, pilihlah tetangga sebelum rumah. Nah, satu itu ya nasihat Nabi. Karena rumah yang barokah itu ternyata satu tetangganya, gimana baik-baik atau tidak. Al-jar qabla dar, sebelum membangun pikirkan lingkungan, tetangga. Tetangganya baik-baik. Kedua, air. Penting tuh air itu. Kalau tidak ada mata air, ngobrol kalau nyedot dari bawah berapa? Nah, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 100. Ternyata di situ bisa 30, berarti sumber airnya banyak. Tetangga bagus, air bagus. Jangan lupa kita selaku muslim ada masjid nggak di sana? Itu penting. Karena satu saat kita butuh dengan masjid. Karena makna sibgot Allah, celupan Allah itu salah satunya masjid. Sampai Abdullah bin Jubair itu menyengaja ya, jual asetnya, ingin punya rumah dekat masjid. Sampai keluarganya protes, ini rumah kita jadi lebih kecil. Kata Abdullah bin Jubair, kecil secara fisik, tapi sebenarnya luas. Kenapa? Mendekati masjid. Jadi Abdullah bin Jubair itu menyengaja jual, jadi 51, jual 5 dapat 1. Apa yang dilakukan oleh beliau? Salah satunya nih, berjamaah sholat tidak putus. Yang kedua, beliau sering berdiri menunggu lewatnya Nabi. Setelah Nabi lewat, Nabi tersenyum, Abdullah bin Jubair langsung lari mendapatkan nikmat yang luar biasa. Jadi Nabi itu orang yang ramah, orang yang someah, orang yang darehdeh, orang yang murah senyum kepada siapapun, gitu ya. Nah itu penting itu. Ada jaru qabla dari, pikirkan lingkungan sebelum membangun. Tetangga bagus, air juga banyak, masjid ada. Jangan lupa, ada nggak taklim di sana? Penting tuh majelis taklim. Karena ada masjid tapi tidak ada majelis taklim. Bahkan ada masjid dikunci. Nah, majelis taklim. Kenapa kita butuh majelis taklim? Untuk menambah ilmu. Sebut ada majelis taklim. Berarti kalau majelis taklim ada siapa? Ada ustadz. Gitu yang membimbing kita. Masjid ada, air ada, lingkungan bagus, majelis taklim ada. Jangan lupa yang kelima. Kebutuhan pokok dekat enggak nih? Pasar. Oh ternyata tiap hari banyak tukang sayur, udah ya. Di pasar ke rumah-rumah gitu kan. Nah jadi penting gitu. Saya kira demikian ya. Yang lainnya tentu silahkan dikembangkan lah. Jangan lupa sebelum mulai, dari sekarang baca doa. Rabbi anzilni munjala mubarakan wa anta khairul munzilin. Al-ana'u minallah. Sikap pertimbangan penuh perhitungan datang dari Allah.
Wal ajalatu minasyaitan, sikap tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu itu datang dari setan. Supaya tidak salah pilih salat istikharah. Kemudian doa, Allahumma khilli wa akhtarli. Ya Allah, pilihkan yang terbaik untukku. Gitu ya. Iya, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pindah kantor Pak Ustadz. Kemungkinan jabatan karir kata teman saya. Walau alam mau kemana? Apakah Jawa Barat atau luar Jawa Barat? Gimana ya saya supaya dekat dengan keluarga? Tidak mau jauh-jauh dari keluarga. Minta doanya. Ya, kalau doa bagus Ali Imran 26 27 ya, ulang-ulang terus. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya ila akhiril ayat. Ali Imran 26 27. Minta yang terbaik atau yang Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu juga termasuk ya Allah, masukkan dengan baik, keluarkan dengan baik ke tempat itu. Yang lainnya bisa Allah maj'alni min ahsani abidika nasiban indaka. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang bernasib baik. Yang penting bernasib baik. Mau dekat, mau jauh bernasib baik. Bahkan jangan lupa orang sukses berawal dari mana? Dari pindah tempat. Hijrah itu pindah tempat. Pindah kantor, pindah rumah, awal kesuksesan. Begitu ya. Jadi nggak usah khawatir lah. Karena sebutlah Jawa Barat, Kalimantan. Jawa Barat milik Allah, Kalimantan milik Allah. Bahkan saya ketemu seorang ketika tahun 70 sekian beliau ikut kakaknya ke Kalimantan sebagai guru honorer ya. 1 tahun 6 bulan honor diangkat jadi guru. Ikut kuliah lagi, kemudian sekarang jadi direktur, Masya Allah ya, perkebunan. Sekarang sudah luar biasa, tambah juga bisnis sawit. Kemarin saya dengan keluarga, dengan anak-anak panti, ya berenang di sana. Awalnya apa? Ketika saya ngobrol, Pak, apa kuncinya? Keluar rumah katanya, keluar kampung, keluar kota, mau ditempatkan di mana saja, karena semua ada hikmahnya. Itu ya. Orang lain sampai ke luar negeri kan cari nafkah. Kita hanya keluar Jawa, nggak ada masalah. Jangan mendramatisir kemudahan, ujungnya jadi sulit. Makanya kan bukan kesulitan yang menyebabkan kita sengsara, tapi sengsara karena kita khawatir ada kesulitan, gitu ya. Gitu ya Kang ya, coba istikharah dulu ya. Insya Allah Pak Ustadz kami akan tadabur, akan piknik katanya. Tapi ada yang mengatakan ngapain katanya pergi-pergi, hambur-hambur waktu katanya. Ya kalau nggak senang piknik jangan benci. Jadi gini, rawihu qulubakum sa'atan pasa'atan, hibur hati kalian saat-saat tertentu. Itu jadi dalil kita penting refreshing itu ya. Teman-teman kemarin ke Gunung Puntang ya, Teh Atin ya dan Teh Meti heboh-heboh ya. Ada yang bawa liwat, ada yang bawa ini itu. Ada canda, ada tawa yang menyebabkan kita sehat. Jadi canda, tawa itu bagian dari menyehatkan. Sampai ada penelitian katanya siapa yang senyum bahagia 15 menit saja sehari semalam itu usianya nambah 1 hari. Dan salah satu tempat canda tawa kan di mana? Ya di tempat piknik. Dan canda tawa piknik itu rame-rame. Mumpung rame-rame berangkat. Karena piknik itu akan rame kalau rame-rame. Ya, piknik seorang anak seri jeung saha. Nah gitu ya, berangkat istilahnya tadabur. Tadabur merenungi ya, silaturahmi. Ada yang piknik bawa makanan, piknik bawa sepeda dan segala macam ya. Tapi jangan lupa kata Nabi wa rafiqu qabla tariq. Nah, pilihlah teman sebelum bepergian. Nah, dengan siapa kita berteman? Penting itu. Berangkat kenapa? Si A berangkat. Kenapa? Dia soleh. Kalau makan mungkin minimal bismillah kedengaran kan? Gitu ya.
minimal kedengaran bismillah. Jadi kita kebawa bismillahirrahmanirrahim begitu ya. Nah, bahkan ada cari teman yang baik, wazalu qabla rahim. Nah, itu ada hadis yang lain ya. Bawa bekal sebelum bepergian, ada juga seperti itu. Demikian ya. Mangga wilujeng ya, jangan lupakan ibadah, jangan lupakan sholat. Karena banyak orang yang piknik lupa sholat ya. Sekarang di tempat-tempat wisata, saya kemarin pergi ke luar daerah, kemudian masuk di pom bensin saja musola ada sekarang ya. Di tempat-tempat piknik, walaupun yang punyanya non muslim, sekarang di mal-mal ada musola, sempatkan sholat. Kenapa? Tidak ada jaminan kita berangkat bisa pulang lagi kan. Yang kemarin celaka di tol tuh siapa, ada artis Caca kalau nggak salah, kan jag-jag biasa canda mau pergi, tapi tiba-tiba takdir mengatakan lain, pulang sudah jadi jenazah. Kalau kita berangkat minimal bismillahirrahmanirrahim sampai ke tujuan, kita mengingat sholat di mana. Meninggal dunia dia baca bismillah, meninggal dunia setelah sholat, insya Allah wafatnya husnul khotimah, begitu ya. Ya demikian ya, jangan kemana-mana ya, kita terus mengikuti acara Bun Pagi. Kita selang dulu dengan lagu berikut ini, insya Allah bermanfaat. Inna minasyair hikmah, dalam syair ada hikmah ya. Sama 102,3 merasakan luar biasa suaranya Afgan, kumohon ya. Mudah-mudahan syair itu bisa membawa kesejukan dan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin dicintai oleh Allah di penghujung hidup ini. Karena usia saya sudah lebih dari pensiun, 10 tahun sudah. Berarti udah menjelang 70 mungkin ya. Amalan apa yang paling baik ya, supaya saya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya sekedar masukan saja begini ya. Kalau kita ingin umur ini bermanfaat, ingin wafat dicintai Allah, ada hadis begini, Habibullah ila ibadi. Cintai Allah melalui hamba-hambanya. Yuhibbukumullah. Pasti Allah akan mencintai kalian. Ya, saya memahami hadis ini. Pertama, cintailah Allah melalui hamba-hambanya. Cintailah Allah melalui istri kita. Ya, jadi kalau masih ada istri atau suami, cintai Allah melalui istri dan suami. Karena Allah yang memerintahkan kita berbuat baik kepada istri dan suami. Betapa banyak orang yang sudah ditinggal oleh orang yang dicintai dan mencintainya. Saya ketemu kawan yang Masya Allah ya, sampai sekarang dia nggak nikah lagi, padahal masih muda, masih produktif. Maaf, kasep kene penghar ya, jag-jag. Saya sering manggil dugem ya, dugem, duda gemes. Sekarang kan ada janda bolong, ada duda gemes ya, macam-macam ya. Kenapa Kang? Saya bilang, aduh Ustaz, saya kehilangan istri. Dan istri saya itu terus terang jadi teladan buat saya. Dia mencintai saya karena Allah. Jadi apapun kondisi saya, dia mencintai saya. Itu hadisnya. Habibullah ila ibadi. Cintai Allah melalui hamba-hambanya. Kalau masih ada orang tua, cintai Allah melalui baik sama orang tua. Nah, kalau sudah cinta kepada Allah melalui orang tua, tidak ada anak yang menyakiti orang tuanya. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Dengan cara apa? Allah yang akan mengaturnya. Ada rezeki, cintai Allah melalui menyantui anak yatim. Gitu, menyantui panti-panti asuhan, menyantui miskin dan duafa. Itu mencintai Allah melalui hamba-hambanya. Karena hamba-hamba Allah sangat banyak. Jangankan manusia, kepada binatang saja. Saya pernah ketemu orang Bekasi ya. Ini saya anggap luar biasa. Tiba-tiba kelihatan panik ya. Dia bilang, kenapa panik ya? Belum apa, ada kebiasaan saya itu. Kata. Dia lari ke mobilnya, buka ini bagasinya, ternyata itu numpuk makanan kucing semua.
Jadi kebiasaan beliau itu kalau lewat jalan ada kucing yang kelaparan cari makan, berhenti dulu, dikasihlah makanan. Nah setelah itu baru beliau itu bertamu dengan saya. Sudah lama Pak, sejak sebelum nikah katanya. Dan alhamdulillah saya mencari istri yang sama sayang sama kucing. Jadi istri saya setuju kalau di mobil itu banyak bagasi, banyak makanan kucing. Terus gimana perasaannya? Satu, ada kepuasan tersendiri. Saya berusaha mencintai Allah melalui makanan kucing ini Pak katanya. Dan alhamdulillah perusahaan saya maju. Jadi orang jangan pelit lah, jangan hitungan, karena Allah pun tidak hitungan sama kita. Gitu ya, Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya, pasti Allah akan mencintai kalian. Berarti jangan sakiti Allah dengan cara menyakiti orang lain. Jangan kecewakan Allah dengan mengecewakan orang lain. Jangan berbuat zalim kepada Allah dengan menzalimi orang lain. Pasti Allah akan mengeksekusinya. Apalagi orang yang dizalimi itu orang yang sudah tidak ada daya dan upaya. Pamili tidak ada, dia hanya bersandar kepada Allah. Itu lebih besar dosanya. Gitu ya Pak ya. Silahkan berusaha. Saya ingin mencintai Allah melalui apa? Sayang sama cucu, silahkan. Saya ingin mencintai Allah melalui apa? Sayang sama suami, silahkan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya, pasti Allah akan mencintai kalian. Nah, dekati Allah dengan mendekati hamba-hambanya, pasti Allah akan mendekati kalian dengan cara Allah. Ya. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sekarang ada ini yang namanya latihan ya, insya Allah ya. Hari ini ada olahraga ya, insya Allah ya. Yang mau olahraga Kang Indra ya silakan ditunggu ya. Atau teman-teman yang lain silakan ya. Saya juga mau mulai lagi olahraga nih. Karena katanya imun tubuh akan bagus kalau olahraga rutin ya. Mau nanya Pak Ustadz, kalau pergi ke luar daerah, saya pernah kejadian ada yang sholat normal, ada yang qashar, jamaah takdim, jamaah takhir. Sholat normal, jamaah takdim, jamaah takhir, semuanya benar ya. Silahkan dipilih saja. Nabi mengatakan gini, sholat tu safar rakaatain. Sholat di perjalanan itu 2 rakaat, ilal maghrib wa subuh, kecuali maghrib dan subuh. Nah itu hadis Nabi, hadis Siti Aisyah. Ada juga yang normal sholatnya, karena niatnya mukim. Makanya kalau kita ke Mekah ke Madinah, mayoritas dari kita sholatnya normal. Kenapa? Kita ke rumah sendiri kan, mukim di sana. Tapi ada juga yang sholatnya di jamaah, nggak ada masalah, silahkan. Ya. Yang penting jangan tinggalkan sholat, begitu ya. Apakah jamaah takdim atau jamaah takhir? Tugas kita adalah jangan saling mencela, saling memaki. Ya. Kalau orang sakit, gimana Pak Ustadz nih? Kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Apa dikenakan kewajiban sholat? Ya selama sadar, sholat. Kalau tidak sadar, tidak ada kewajiban sholat. Gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ya menghadapi lingkungan sekarang Pak Ustadz? Kami keluarga besar dapat musibah. Karena pergaulan bebas, anak saya telah melakukan hubungan intim atau berzina. Ya. Tapi anak saya sudah tobat sekarang, sudah pindah sekolah, menjauhi teman-temannya. Mohon pencerahan dampak dari zina itu. Ya. Aduh, na'udzubillah, subhanallah, ya. Hujibatin nar bisyahwat. Nah, itu hadis Nabi. Neraka itu dikelilingi nafsu syahwat. Kalau sudah syahwat, yang nafsu syahwat sudah mengelilingi orang itu, berarti sudah ada di dalam bibir neraka. Kata Nabi, iyyakum wa zina, jauhi oleh kalian zina itu. Fa inna zina situ hisol. Zina itu akan melahirkan 6 dampak dalam kehidupan. Salah satunya nih, ya, salah satunya.
Satu, yurisul faqra, mewariskan kemelaratan. Orang yang sudah hubungan intim dan dia tidak sempat tobat, terus tidak pernah tobat, itu pintu-pintu rezeki akan ditutup. Ada saja bibit bagus, harga bagus, hama datang. Hama tidak ada, bibit bagus, harga bagus, ternyata ketipu orang. Ada saja. Dan itu yurisul faqra. Azina yurisul faqra, mewariskan kemelaratan. Jadi hancurnya ekonomi salah satunya karena pergaulan bebas. Terus kalau tobat bagaimana? Kalau tobat tidak kena dampak berzina. Makanya kalau oknum keluarga kita sudah melakukan itu terus dia bertobat, itu bagus. Karena rumusnya afwulu akbaru min zambika. Maaf Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosamu. Sebesar apapun dosa manusia, kalau kita tobat pasti dimaafkan Allah. Nah, makanya pelihara terus ya. Banyak ngobrol dengan ustaz, dengan ustazah, apa nih kifaratnya. Karena kalau sudah dosa, anak bukan hanya satu anak. Jangan-jangan orang tua pun punya investasi dosa buat anak. Saya kemarin dapat telepon ya dari salah seorang dokter yang menangani anak nakal, itu Masya Allah, tiap hari itu puluhan belasan ya. Datang ke rumah sakit jiwa. Karena korban handphone. Dan rata-rata yang sempat ngoprek handphone anak-anak usia SMP telah melakukan hubungan intim dengan pacarnya. Karena kan Masya Allah ya. Sekarang ini istilah di Garut itu apa, setan gepeng namanya ya. Kalau sudah mulai banyak pergaulan bebas, itu perzinahan merajalela dan itu kebangkrutan ekonomi sudah di tangan gitu. Makanya pekerjaan tergesa-gesa pekerjaan setan, tapi ada yang harus segera dilakukan. Apa? Menikahkan. Segera nikahkan. Rukun nikah kan cuma 5. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali, saksi, ijab kabul, selesai. Di luar itu bukan rukun nikah. Udah nikahkan saja. Nanti laporkan aja ke KUA. Kalau dipersulit nanti lain ceritanya. Karena tugas kepanjangan KUA itu adalah menikahkan, mempercepat nikah. Dengan catatan tentu terpenuhi syarat dan rukunnya. Begitu ya. Banyak orang yang Masya Allah ya. Mungkin bahasa kasarnya monasun bisa dibeli itu. Saking banyaknya. Begitu masuk ke dunia karaoke, dunia hiburan malam, mulai hubungan dengan blam-blam-blam. Senang juga main golf, walaupun tidak semua golf jelek ya, tidak semua golf jelek. Ada hubungan dengan kadinya. Wah, hancur semuanya sekarang. Anaknya sampai putus sekolah, rumahnya dijual, bahkan anaknya ngontrak semuanya, habis. Kenapa? Kelakuan ayahnya. Karena azina yurisul faqra, zina mewariskan kemelaratan. Kalau mewariskan boleh jadi ayah ibunya berzina, anak yang melarat itu bisa jadi. Makanya al-himyah ra'su kulli dawa, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Makanya hati-hati itu ya, kalau ibu-ibu suami sudah tidak ada, semua sudah nikah, ada anak bungsu gadis satu-satunya, kontrol jam berapa pulangnya, di mana belajarnya, dengan siapa temannya. Harus cerewet karena kesayangan ya. Nah, kalau datang yang apel, tanya saja langsung. Mau sama anak saya, mau sama ibunya gitu ya. Kenapa? Jangan sampai anak kita jadi sumber melarat gara-gara melakukan perbuatan zina ya. Keterangan yang lain ada juga. Miftahul bala, zina itu kunci datangnya bencana. Itu kan. Kalau sudah datangnya bencana, coba ada apa sih di pinggir-pinggir pantai itu penginapan? Coba lihat. Walaupun tidak semua yang ke pinggir pantai itu berbuat mesum, tidak ya. Karena banyak yang suami istri kan. Ada juga yang sengaja. Tiap hari kita lihat yang digerebek di hotel-hotel kecil itu. Itu bukan muhrim kan. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Bukan mata-mata, hati-hati. Kalau sudah masuk ke hati yang susah lepas gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya lagi senyum-senyum katanya. Karena ada yang larang piknik, tapi Pak Ustadz menjelaskan boleh. Ya, saya nggak tahu ya. Saya tidak bermakna, tugas saya menjelaskan ya. Kalau ada yang tersinggung, ngapunten ya. Saya dengan anak saya
Pak Ustadz berkunjung ke kakaknya, bapaknya berarti Uwa ya. Kunjung ke Uwa katanya. Di sana sedang ada pengajian. Karena saya sangat penting, saya tunggu. Isi pengajian itu dari mulai masalah-masalah perbedaan itu bid'ah semua. Saya sering dengar bid'ah. Ya gini ya, hati-hati ya, sekarang ini yang berhak membid'ahkan itu cuma Allah dan Rasulnya. Ya, harus tahu dasarnya. Dikit-dikit bid'ah, jangan-jangan meninggalnya ketika bid'ah maut. Gitu. Jadi begini, ada perbedaan, ada penyimpangan. Kalau perbedaan itu wilayah ikhtilaf, kita harus saling menghormati. Karena saling menghormati bisa jadi mengalah. Saya kalau sholat tidak kunut, ya tidak kunut. Ikut kunut. Itu perbedaan, wilayah ikhtilaf. Tapi kalau penyimpangan itu lain, tidak ada toleran. Gitu ya. Makanya tugas kita, mari perluas ilmu. Karena puncak ilmu sebetulnya toleran. Orang-orang yang sudah luas ilmunya tidak banyak saban gereh. Tidak pernah ngejek. Makanya kenapa di Mekah itu tidak boleh jidal, tidak boleh rofas, tidak boleh pusuk. Karena memang memungkinkan orang itu jidal, memungkinkan orang itu pusuk, memungkinkan orang itu rofas. Karena berkumpul semua orang kan. Nah, karena berkumpul semua orang, disitulah aneka mazhab berkumpul. Aneka gerakan sholat berkumpul. Tugas kita adalah tidak boleh saling menjelekkan. Karena pasti ada dalilnya. Saya pernah itu ngobrol dengan orang Senegal kalau nggak salah. Akhir salat itu salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bilang di Indonesia salam itu 2 kali. Memalingkan kanan kiri, malingkan wajah kanan kiri. Mungkin bahasa Sundanya gini, sholat itu diakhiri salam, bukan oleh luak liuk gitu. Saya sempat merenung sampai hotel itu, sampai jamaah nanya, ada Pak Ustaz? Saya dapat ilmu baru katanya. Gini-gini, oh iya, toleran di situ ya. Gitu ya Kang ya, kalau ada orang yang selalu mengharam, membid'ahkan segala macam, asa dia pang bener nah itu tegur dengan cara yang sangat baik ya. Ada kaulan karima, ada kaulan sadida gitu kan. Ya Pak Ustadz, mohon dijelaskan tentang gerakan sholat dan pahalanya. Sebentar ya, tolong diulang ya WA-nya. Gerakan sholat dan pahalanya, atau pahala gerakan sholat mungkin ya. Mudah-mudahan itu yang dimaksud ya. Begini, kalau orang itu sholat lama berdiri, itu mencari pahala ya. Karena makin lama berdiri dalam sholat, kata Nabi SAW, idza qamal abdu fi sholatihi, apabila seorang berdiri dalam sholat, durral birru hatta yarka, ditaburkan berbagai kebaikan sampai dia ruku. Jadi ketika berdiri sholat, saat itulah mendapatkan rahmat Allah. Selama berdiri sebelum ruku, rahmat Allah. Hatta yarka, sampai orang itu ruku. Fa iza raka'a, apabila orang itu ruku, alat rahmatullah. Maaf, saya ulang ya. Idza qamal abdu fi sholatihi, apabila orang itu berdiri dalam sholat, durral birru hatta yarka, ditaburkan berbagai kebaikan sampai dia ruku. Jadi pertama ketika berdiri membaca Fatihah, membaca surat, makin lama berdiri, makin banyak kebaikannya. Wa iza raka'a, apabila orang itu ruku, alat rahmatullah, diselimuti oleh rahmat Allah. Makin lama rukunya, makin banyak rahmat Allahnya. Hatta yasjuda, sampai orang itu sujud kan. Wa iza sajada, apabila orang itu sujud, gufiro jambu, dimaafkan dosa-dosanya.
Kalau dimaafkan dosa-dosanya berarti makin lama sujud makin banyak dosanya berguguran. Nah, ketika sujud hatta yakuna sampai dia duduk. Wa iza qa'ada, apabila orang itu duduk, futihatil barokah, dibuka pintu-pintu barokah. Nah, jadi berdirinya kebaikan, rukuknya dapat rahmat, sujudnya dapat ampunan, duduknya dapat barokah. Makanya kalau orang itu sholat dalam kondisi tertentu, ada apa pahit kata orang Sunda, ada yang meninggal, lekum pergi, sudah 4 kebaikannya. Kebaikan, rahmat, ampunan, barokah. Ya. Apalagi kalau dia duduk berzikir dulu, nanti dapat pahala dari zikir. Ketika dia mendoakan saudara-saudara kaum muslimin, Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat, sebanyak yang didoakan kalikan 10, sebanyak itulah pahalanya, gitu kan. Nah gitu ya, itu mungkin yang disebut dengan pahala gerakan sholat. Berdiri dapat kebaikan, ruku dapat rahmat, sujud dapat ampunan, duduk dapat barokah. Ya, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji Damang, alhamdulillah. Ya, nuhun ya teh. Waktu ke akang lah ya, masya Allah ya. Sudah nyampe kirimannya. Hatur nuhun ya. Ada makanan favorit ya. Itu kena disebatkeun namina, cenah hatur nuhun ya. Kang hatur nuhun, masya Allah. Ya, semuanya tidak lepas dari tolong orang lain ya. Pakaian yang kita pakai itu tidak lepas dari orang lain. Nuhun ya. Cobian ku bawang bodas nah upami naon itu. Oh iya, ini ya, yang informasi katanya kalau ada gejala COVID coba bawang bodas 3 kali. Nuhun ya teh etin ya, nuhun ya. Dan itu bisa sembuh katanya. Ya, sekedar usaha ya, silahkan ya. Kamari khutbahna Pak Ustadz saya pisan di Unpas Setiabudi ya. Dan saya selaku jamaah merasa singkat padat. Mudah-mudahan sehat salamina, alhamdulillah. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Insya Allah abdi toste di gedung sate apa nih? Oh ya, sering zaman gedung sate belum mulai. Kalau nggak salah masih tutup ya, Masjid Baitul Mutakin masih ditutup ya. Karena masih suasana COVID ya. Apalagi mau PSBB lagi katanya, walau alam ya. Menyikapi, oh ya, ya. Menyikapi COVID Pak Ustadz, apa yang mesti dilakukan? Ya biasa saja lah, ya nggak usah stres ya. Saya kemarin telepon kawan ya dari Ciamis. Ternyata karantina itu kalau di tempat-tempat tertentu jadi menyebabkan stres sehingga diantar karena maut karena Pak Ustadz. Olahraga biasa, ya makan biasa, tunduk sare, biasalah lapar makan gitu ya. Jangan stres lah, dinikmatilah saja. Yakini bahwa semua penyakit jadikan kifarat bila kita benar menyikapinya. Sudah 1 jam ya saya menemani para pecinta Bangun Pagi. Terima kasih banyak nih kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu membantu kami untuk Wisma Yatim Nur Assalam Nur Salim. Ada yang ngirim beras, ngirim makanan, ada yang rutin ngirim nasi dus. Terima kasih banyak nih ya, kepada jamaah semuanya. Selamat beraktivitas, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa siapkan segala sesuatunya. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.